Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di KitKat, Kang Imam tanya Kang Tisna. Di episode Eko Kun tadi, ya siap. Kang Tisna, kita akan ngobrolin Eko Kun tadi yang baru saja nge-tweet yang bikin heboh juga nih. Dia mengomentari Ning Imaz ya. Yeah. Ustazah Ning Imaz yang adalah seorang anak kiai dan juga istri seorang kiai gitu. Gimana tuh ceritanya tuh? Udah ada lagi aja nih. Yang dulu belum beres kan yang dituntut sama Ustadz Adi Hidayat dan tidak diproses. Betul. Sekarang udah berulah lagi sih. Iya, jadi kalau kita lihat tweetnya ini sudah berkicau ya. Iya. Meskipun kemudian dihapus ya. Tapi jejak digital itu memang sangat kejam gitu. Jadi nggak bisa Digital itu tapi sudah di capture sama banyak orang ya. Dan memang sangat mungkin ya bisa dibilang sangat disayangkan gitu ya. Kenapa ini berulang-ulang dan kemudian pas terjadi pada istilahnya si Eko Kun tadi ini salah berurusan dengan orang gitu ya. Tapi sebelumnya mungkin Kang Tisna ceritain dulu apa yang diserang oleh Eko Kun tadi, terus misperception-nya tuh di mana? Karena banyak yang tiba-tiba baca berita nggak tahu masalahnya gitu. Tiba-tiba udah rame ya. Eko Kun tadi ini kan mengomentari kajian yang dilakukan oleh Ustadzah ya, Ning Imaz Fatimatu Zahroh ini mengenai tafsir surat Al-Imran. Ekonya ngupload ulang video, potongan video. Kemudian di situ dinyatakan bagaimana nanti di surga itu laki-laki itu akan mendapatkan bidadari, kemudian perempuan mendapatkan perhiasan. Ya. Nah, mungkin karena di situ ada laki-laki dapat bidadari itu, kemudian dikomentari dengan kata-kata yang sangat kasar gitu ya, dengan kata-kata tolol, kemudian ada kata-kata tidak jauh dari selangkangan ya. Ini benar-benar memang menghina sekali ya. Dan tidak berhenti dari situ, terus diteruskan lagi gitu ya. Jadi kemudian mendapatkan respon ya, termasuk dari Gus Nadir ya, yang kemudian mengingatkan gitu bahwa tidak berarti perbedaan itu disikapi dengan kata-kata kasar seperti tolol seperti itu ya. Jadi gitu. Nah, dengan kata-kata yang sangat kasar, hinaan seperti ini ya, itu kemudian membuat marah banyak orang gitu. Ya, karena yang diserang ini adalah tadi yang disebut seorang ustadzah ya, anak kiai besar, pesantren besar ya. Pesantren sepuh ya di Nahdlatul Ulama Lirboyo. Nah, sehingga yang marah bukan hanya dari Lirboyonya, dari NU-nya, bahkan dari PKB-nya, dari P3-nya, dari Bansernya, GP Ansornya, ya gitu ya. Termasuk kemudian bahkan Bu Susi juga ikut Bu Susi loh ya. Komentar. Pak Ganjar ini ketuanya Anda ini, ketua Ganjaris, kok bisa orang kayak gini ya gitu. Jadi banyak juga tuntutan ke Pak Ganjar agar si Eka ini agar dicopot dari jabatannya gitu, seperti itu ya. Jadi saya rasa ini momen gitu, karena ini sudah kesekian kalinya ya, begitu gampangnya para dalam tanda kutip para buzzer-buzzer ini meremehkan orang gitu ya, meremehkan tokoh-tokoh khususnya kalangan umat Islam, sehingga ini harusnya momen untuk harus dihentikan buzzer-buzzer seperti ini gitu, seperti itu. Jadi gitu. Jadi jangan kemudian ini dibiarkan begitu saja gitu. Kang, yang uniknya itu adalah yang saya nggak habis pikir, Eko Kun tadi ini kan bersama gengnya itu berhadapan
dengan oposisi biasanya, dengan yang what so called kadrun atau yang mereka sebut dengan ya Islamis gitu. Iya. Biasanya itu, tapi bukan yang pro terhadap pemerintah biasanya yang dia serangin. Iya. Kenapa dia tiba-tiba melakukan ini? Apa motifnya ya kira-kira? Apa yang? Ya kita nggak ngerti nih, apa dia nggak sadar gitu lagi waktu dia. Jangan-jangan iya. nggak sadar. Kita kan nggak tahu kan mabok lagi gitu ya. bagaimana kondisinya. Jadi ini kayak kasusnya ini Pak FS itu gitu. Hanya Tuhan dan yang bersangkutan. iya, yang bersangkutan yang tahu betul-betul apa kejadiannya gitu. Tapi yang pasti ini menjadi momen buat menghentikan apa buzzer-buzzer seperti ini. Dan tanggapan dari Ning Imas ini luar biasa ya. Nah, ini bahasa Betawinya cakep banget gitu ya. mantap. Gitu. Bahasa netizennya itu jawaban Ning Imas ini makjeleb gitu. Ya. Jadi dia katakan harusnya minta maafnya bukan sama saya katanya. Mantap. Minta maafnya sama Imam Ibnu Katsir. Minta maafnya sama umat Islam seperti itu. Ya. Jadi karena yang dihina ini bukan hanya seorang ustadzah, tapi Islam itu sendiri. Orang meyakini surga, meyakini akan ganjaran Allah, nanti dapat bidadari, ya, bagi laki-laki dapat perhiasan, bagi perempuan. Ini kemudian diserang keyakinan ini, gitu. Sehingga kemudian membuat jadi kalau ada orang beramal, dia beraktivitas karena ingin mengharapkan surga, ya, ingin mengharapkan pahala dari Allah, itu jadi diremehkan gitu kan, seperti itu. Ya. Jadi ini benar-benar bukan seolah-olah Ning Imas ingin mengatakan ini bukan hanya sekedar menghina seorang ustadzah, ini sudah penistaan terhadap Islam, gitu, seperti itu. Tapi biasanya gini ya, apa yang keluar dari mulut orang itu, itulah yang alam pemikirannya. Jadi kalau Eko Kun tadi menghubungkan segala sesuatu dengan yang dia sendiri sebut selangkangan segala macam, mungkin itulah level pemikirannya ya. Ya ini yang kemudian apa disayangkan di negeri ini ya untuk sekian kalinya. Jadi orang-orang yang dalam tanda kutip taraf berpikirnya sebenarnya rendah hanya karena banyak follower atau dia kemudian direkayasa sedemikian rupa menjadi tokoh di sosmed, dia jadi tokoh beneran gitu, seperti itu. Saya rasa ada hubungannya dengan alam pikiran liberal yang dianut, yang juga menyebar di Indonesia ya, bahwa ada stigmatisasi ke Islam yang dikaitkan dengan kalau teroris itu, nah si teroris itu kan suka dijanjikan sama ustadznya 70 bidadari. Itu tuh sudah bergumul di dalam pemikirannya begitu. Jadi dia secara langsung mengaitkannya ke sana ya, gitu. Jangan-jangan. Iya, jadi ini kan juga masih ramai nih kasus Pak FS itu. Jadi baru-baru ini juga ada juga yang memuji-muji Pak FS pada saat sidang kode etik itu. Kan ada videonya tuh masuk ke ruang sidang. Pak FS gagah sekali jalannya katanya. Jadi kemudian dikomentari oleh netizen tuh sampai bikin video. Ya inilah rakyat kita, bangsa kita gitu. Orang pembunuh kok dibilang gagah. Harusnya dia malu, harusnya dia pas jalan tuh tertunduk malu karena dia itu udah membunuh seperti itu. Ya kayak ini mental penjajah kayaknya. Yeah. Itu bule-bule Belanda tuh dulu kan, wah dia penjajah, harus dilawan. Kalau bulenya ada di depannya mah. Iya, jadi orang-orang yang punya pola pikir model si Eko Kun tadi ini ya, pola pikir dalam tanda kutip pola pikir ecek-ecek, itu kemudian ya tadi jadi tokoh ya, hanya karena tadi kemudian kecauannya itu viral seperti itu. Padahal ya nggak ada isinya sebenarnya, gitu. Nggak ada manfaatnya, tidak ada nilainya. Ya. Harusnya orang-orang seperti itu sekali lagi dihentikan gitu. Dan ini kan kita lihat nanti seberapa serius ya dari pihak-pihak yang saat ini menyatakan akan menyikapi serius si Eko Kun tadi ini akan dilaporkan seperti itu. Apakah selesai dengan minta maaf ya?
karena katanya mau datang ke Lirboyo. Ning Imas mengatakan saya akan puterin si Kun tadi itu ke Masaih Lirboyo, suruh sowan ke kiai-kiai di Lirboyo, ya gitu. Kalau datang deh, ya gitu ya, gitu. Jadi kalau enggak ya proses hukum kayaknya. Ya, jadi kita lihat seperti itu. Kalau kemudian ternyata selesai, tidak ada proses, ya berarti memang orang-orang seperti ini benar dipelihara, ya gitu. Ya. Dan ini akan terus membuat perpecahan di tengah-tengah anak bangsa gitu. Jadi koar-koar Bhinneka Tunggal Ika, koar-koar pluralisme, koar-koar bahwa kita ini harus menghargai perbedaan, tetapi faktanya ya seperti ini gitu. Malah dia sendiri yang melakukan. Iya betul. Pemecah belah. Maling teriak maling, kurang lebih gitu. Jadi berkaitan dengan isi pemikirannya Eko Kun tadi itu, dugaan saya di dunia sekuler itu ini tidak memahami apa-apa yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang masuk surga nantinya itu sebagai sesuatu yang luhur, bernilai mulia, yang mana bidadari itu juga simbol dari keluhuran dan kemuliaan gitu ya, kenikmatan yang bisa diperoleh nanti. Nah, apa karena dunia sekuler ini telah merubah bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi biasa-biasa saja gitu. Mereka tidak sesensitif orang-orang yang takwa, yang berusaha untuk menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga laki-laki dan perempuan yang hubungan suami istri itu tetap spesial. Jadi mereka nggak ngelihat itu sebagai sesuatu yang spesial dan sakral gitu. Jadi hubungan laki-laki dan perempuan ya buat mereka sejauh aktivitas selangkangan aja gitu. Padahal itu kan ya yang mulia, suci gitu kan kalau di dalam Islam itu. Iya. Jadi itu sih dugaan saya efek dari liberalisasi pikiran ya. Iya. Dan memang susah Kang Iman untuk bisa menyelami seperti Kang Imam ini. Jadi ini kan cara berpikir orang ya, orang lain, bagaimana orang sekuler gitu, melihat hubungan laki perempuan gitu, seperti itu. Kalau buat antum itu kan sesuatu yang priceless, tidak bisa dinilai ya, tidak ternilai, sangat ya kita sangat dianugerahi oleh Allah, kita punya pasangan, kita bisa melakukan hal-hal yang udahlah berpahala terus. Iya, dalam arti memang bagaimana suasana kebatinan orang lain itu kan memang sangat sulit, kadang sangat sulit diselami gitu. Ya, termasuk ya pada kasus ini kan kita bisa sedikit memahami bagaimana ada upaya mendegradasi keyakinan orang akan surga itu, akan janji di surga itu. Dan memang ini kan sudah udah sekian kali kan, termasuk ada tokoh ketua partai yang kemudian emang udah pernah mati, udah tahu nanti masuk surga neraka. Itu kan itu salah satu ininya kan, salah satu step-step yang udah pernah terjadi di negeri ini gitu. Jadi sehingga kalau ada orang yang beramal ya, dia beraktivitas ya, kemudian dorongannya itu ingin mendapatkan surga, seolah-olah itu suatu yang remeh gitu. Padahal ya itu memang dijanjikan sama Allah, remeh, hina. Iya, dijanjikan sama Nabi gitu. Berarti sebenarnya buat dia hubungan laki perempuan itu hina. Pasti begitu kan? Ya dianggap semuanya begitu karena karena pola pikir tadi. Pola pikirnya begitu. Iya, pola pikir fakta-fakta yang dia tahu begitu. Nah, begitulah. Jadi apa yang bisa disimpulkan? Ya, sekali lagi kalau dari saya ini jelas sebuah penghinaan, sebuah penistaan ya terhadap seorang tokoh, ustadzah, kemudian juga penistaan terhadap konten yang disampaikan, yaitu ajaran Islam. Maka ini momen buat menghentikan tidak hanya seorang
Eka tadi ya, tetapi semua buzzer-buzzer yang itu sudah biasa berulang kali menghina Islam itu harusnya segera dihentikan. Tapi mestinya udah mulai berkurang, kan bosnya udah bermasalah tuh masuk dalam bui. Ya, Ada beberapa yang dan seperhatian saya juga oposisi yang biasanya kolom komentar itu banyak diserang buzzer sekarang berkurang. ya paling tidak sekali lagi mau berkurang atau tidak akan lebih bagus kalau dihentikan secara total. Ya secara umum mau itu umat Islam maupun bangsa ini seluruhnya paham bahwa buzzer ini memang sangat rentan memecah belah anak bangsa seperti itu. Jadi sangat merugikan negeri ini. Ya. Baik, demikian saudara, apa yang keluar dari mulutnya Eko Kun tadi adalah mencerminkan apa yang ada di dalam pikirannya Eko Kun tadi. Menghinanya dia terhadap simbol bidadari, surga itu adalah bagaimana dia melihat hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebagaimana dia lihat gitu, sebagaimana fakta yang dia paham. Baik, demikian dulu KitKat kali ini, episode kali ini, dan kita sambung lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.